Oke, semuanya sudah terlihat ya. Oke, mohon maaf, ini pertemuan 5. Ya, pertemuan 5 ini membahas tentang beban puntir pada shaft. Nah, yang pertama, di sini ada, apakah ada yang tahu apa bedanya antara torsion dengan torque? Ini ada beberapa perbedaan interpretasi dari kita, dari mahasiswa, bahwa torque juga adalah torsi, torsion juga adalah torsi. Nah, ini agak berbeda. Ini kalau secara definisi, perbedaannya adalah kalau torsion ini kalau kita artikan itu sama dengan puntir. Biasanya kalau puntir ini itu diaplikasikan pada satu putaran elemen atau komponen tertentu. Ya, silakan di-mute. Nah, biasanya komponen-komponen atau elemen mesinnya itu kurang lebih dapat diaplikasikan pada poros atau shaft, bisa juga pada baut ya, atau pada komponen-komponen lain yang serupa. Contohnya di sebelah kiri ini adalah pada baut yang dikencangkan menggunakan obeng, di mana pada saat di ujung obeng sini itu menggunakan adanya torsion, adanya puntir, kemudian gaya yang bekerja di sini disebut dengan biasanya kita kenal dengan momen. Nah, torque atau momen, atau yang biasa kita kenal dengan momen, adalah satu gaya yang bekerja pada arah puntir. Nah, ini ya. Ini gaya yang bekerja di sini torque bekerja di bagian ujungnya atau di bagian sisi yang mana saja. Nah, itu biasanya torque itu didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan jarak ya. Jaraknya itu adalah jarak dari sini terhadap di titik tengah dari tangan. Ini adalah jarak. Jarak kita bisa definisikan sebagai R atau sebagai S. Biasanya tipikal pekerjaan atau permasalahan pada puntir ini, nah di tengah-tengah ini biasanya ada dia mengalami deformasi. Jadi kalau misalnya kita jelaskan dengan gambar yang lain, nah ini ada dua buah mekanisme yang dimana ini adalah electromagnetic force atau digerakkan oleh motor, anggap oleh motor listrik. Nah, di mana motor listrik ini menggerakkan sebuah flang coupling, atau misalnya untuk mengencangkan sebuah baut atau menggerakkan sebuah komponen atau elemen mesin lainnya. Nah, di mana ini yang A ini disambungkan untuk di yang B dihubungkan menggunakan sebuah poros yang tengah ini ya, atau shaft. Nah, shaft di sini ada dua buah. Nah, di sini ada dua buah dua buah area di mana A ke A, ini A ke A, dan ini B ke B irisannya, di mana pertemuannya itu ada di sebelah tengah. Nah, di sini disebutkan bahwa jarak dari pusat flang ke pusat center di putaran motor itu akan mengalami yang namanya displacement, bahkan mengalami deformasi. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu adanya perbedaan antara displacement dengan, ya, di pertemuan sebelumnya ya kita belajar tentang displacement dan deformation. Oke, coba akan saya cek ke salah satu.
Silakan saya bertanya kepada Farhan Fadila ya. Silakan Farhan Fadila. Halo. Halo Farhan Fadila. Halo Pak. Ya, silakan Farhan Fadila. Pertanyaan saya adalah di pertemuan minggu lalu sudah belajar tentang displacement dan deformation. Kira-kira apakah masih ingat apa yang membedakan dari kedua hal ini? Silakan. Pak. Halo. Iya Pak. Ya, bagaimana? Kalau displacement itu pemindahan gitu Pak. Terus? Satu lagi tadi apa Pak? Itu di slide-nya kan terlihat situ. Deformation. Deformasi itu kayak perubahan bentuk Pak. Kayak berubah bentuk. Jadi bedanya apa displacement dengan deformasi? Kalau displacement itu kayak perubahan, kalau deformasi itu kayak perubahan bentuknya itu sendiri Pak. Sama ya, sama-sama perubahan gitu maksudnya. Ya, Pak. Oke, jadi menjawabnya belum maksimal ya. Sepertinya masih belum dipelajari materi yang terakhir kali. Silakan di-mute lagi, Farhan. Ya, displacement. Displacement dari minggu lalu sudah dipelajari bahwa perubahan dari struktur atau poin-poin pada material di dalamnya pada saat diberikan load atau dengan diberikan force. Nah, yang membedakan dengan displacement dengan deformation adalah displacement adalah perubahan yang hanya merubah posisinya saja, misalnya perubahan vektor atau perubahan posisi pada struktur. Nah, kalau deformation perubahan struktur atau perubahan posisi diiringi dengan perubahan panjangnya, misalnya perubahan panjang dari strukturnya, perubahan panjang dari vektornya. Sehingga menyebabkan tadi terjadinya perubahan bentuk. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila di bagian yang saya arsir hijau, nah pada saat yang elektromagnetiknya ini berputar, misalnya ke arah atas, nah yang di bagian flank couplingnya ini kan di baut ya di ujungnya, itu misalnya ditempel pada satu elemen yang lain sehingga dia diam. Nah, tetapi dia pada saat ini berputar ke bagian atas yang motor, berarti yang di sini mengalami reaksi sebalikannya misalnya. Nah, ini kebalik ya. Maaf, ininya ke bawah ke atas, nah ininya ke arah sini. Nah, berarti kebalikannya. Nah, berarti ini sama saja kayak kalian kalau misalnya mencuci baju itu kan suka di peret ya. Nah, itu di baju itulah mengalami yang namanya puntiran. Di mana puntiran yang di dalamnya itu dia mengalami yang namanya tadi displacement ataupun deformation, di mana di bagian tengahnya ini seperti yang dilihat di bagian irisan yang hijau ini. Nah, ini didefinisikan bahwa di bagian elemen yang mengalami displacement atau deformation itu adalah dou F ya sama dengan tau P dengan dou A. Nah, ini maksudnya adalah di sini seperti yang kita ketahui di sebelumnya, tau ini adalah untuk tegangan geser. Nah, kemudian untuk persamaannya tersendiri itu adalah area yang mengalami
sampling, area yang mengalami sampling, P dikalikan dengan dou F, atau P tahu P atau tegangan geser P dikalikan dengan doa. Nanti ada di latihan soal di berikutnya. Kemudian, nah ini yang saya maksud tadi, seperti kalian memeras baju ya. Misalnya contoh di sini ada 2 buah sampel. Yang sampel pertama yaitu berbentuk silinder, yang sampel kedua misalnya berbentuk balok atau pejal. Nah, kalau misalnya silinder ini kita puntir dengan arah yang berlawanan, yang ini berlawan ke arah atas, yang ini ke arah yang sebaliknya. Nah, ini akan menyebabkan perpindahan tadi, displacement. Apabila tadi puntirannya hanya sedikit, tidak melewati batas deformasi, dia hanya mengalami displacement, sehingga ada kemungkinan untuk kembali ke bentuk awal atau tidak mengalami perubahan bentuk tadi. Nah, kalau misalnya diilustrasikan pada balok, yang nggak di gambar nomor 2, dengan diberikan beban puntir yang sebaliknya, sama seperti yang sebelumnya, nah ini secara tidak langsung dia akan mengalami puntiran terlihat seperti yang di gambar D. Nah ini kalau yang tadi itu karena bentuknya silinder, jadi bentuknya masih tetap. Kalau sedangkan yang ini, dia pasti berbentuknya yang contohnya yang seperti yang gambar D. Kemudian, nah di penjelasan di gambar yang sebelah kanan, itu menjelaskan bahwa pada yang silinder, anggap yang silinder yang di sini, ini yang tadinya dari A dan ke sumbu yang B. Nah, di sini karena dia mengalami puntir, berarti si B-nya berpindah dari B ke B aksen. Nah, ini kita di mana jarak dari tiap sumbu itu adalah L, kemudian ada sudut theta adalah sudut puntirannya. Dan kemudian di gambar A itu dijelaskan di gambar B, di mana theta ini adalah sudut puntiran, di mana setelah B itu sebelum dilakukan puntiran dan B aksen sudah diberikan puntiran, di mana jarak A dan B adalah panjangnya adalah L. Nah, jadi ini berlaku seperti segitiga. Nah, dari sini dapat didefinisikan bahwa yang C, kalau dilihat dari tampak atas, bahwa potongan dari sudut B itu sama saja seperti segi 4 ya, yang ini. Anggap misalnya yang di sini, nah ini sama saja seperti segi 4 di bagian yang plane yang mengalami deformasi atau displacement. Terus kalau misalnya dilakukan secara 3 dimensi, di mana dari B ke B aksen itu mengalami yang namanya sudut gamma C. Sudut gamma ini adalah kalau yang tahu itu tadi adalah shearing stress atau tegangan geser. Kalau yang gamma ini adalah shearing strain. Ya, yang ini adalah shearing strain atau regangan geser ya, shearing strain. Ini masih konsep. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah internal resisting torque atau potongan elemen pada saat momen itu bekerja. Contoh misalnya pada saat torque-nya ini berputar ke arah sini, nah ini sedangkan yang di bagian bawahnya itu adalah cantilever, misalnya terkunci. Nah, berarti pada saat dia bergerak ke sini, otomatis yang di bagian bawahnya itu memberikan reaksi balik, yaitu ke arah sebaliknya. Makanya didefinisikan elemen
anggaplah elemen A yang kotak ini, itu adalah potongan kecil dari yang sini. Nah, di mana potongan A yang di bagian sini, itu setidaknya dia mengalami puntirannya itu adalah ke arah sini. Jadi kalau digambarkan kotaknya itu menjadi gini ya. Nah, karena dia bergerak dari sini, sini. Nah, ini yang terjadi puntiran, di mana yang satunya yang satunya ini mengarah ke arah kiri, kanan, yang reaksinya ke arah kiri, sehingga kurang lebih elemen A-nya itu tidak lagi menjadi kotak, tetapi nanti menjadi pergeseran seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini. Karena mengalami tarik tadi, bisa dibayangkan ya. Terus begitu juga yang digambar yang di C, yang di B, ini juga sama. Pada saat dia bergerak ke arah bawah, kemudian dia mengalami reaksi ke arah atas, ini juga sama. Jadi komponen di B-nya ini, itu dia mengalami perubahan. Sehingga contohnya menjadi, ya contohnya bisa jadi seperti ini ya. Salah saya ini. Nah, seperti ini. Ini bergerak ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini juga sama. Di mana taunya ini atau tegangan gesernya itu adalah tork dikalikan dengan C atau jari-jari ataupun panjang sisinya dibagi dengan J atau polar moment of inertia. Ini juga yang di bagian bawah ini sama ya. Nah, di mana yang J-nya itu polar moment of inertia itu bisa dikategorikan dengan J atau di beberapa buku ditulis juga dengan nulis inersia polar atau IP. Ini sama ya. Di mana rumusnya sangat sederhana, yaitu Pi dibagi 2 dikalikan dengan R0 atau misalnya diameter luar dikurangi diameter dalam. Kalau misalnya ini berbentuknya hollow ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya berbentuknya solid, berarti ini tidak perlu langsung R saja, R pangkat 4. Nah, di sini ada maksimum shearing stress, yaitu shearing stress-nya atau tegangan geser itu dalam tau ya. Di mana di sini sama tadi torque dikalikan dengan P dibagi dengan inersia polar moment of inertia. Nah, kemudian di sini ada juga angle of twist atau sudut sudut twist, sudut puntir ya. Ini adalah theta. Theta sama dengan torque dikalikan dengan panjang dibagi dengan G. G adalah modulus of shear ya. Terus kemudian J-nya adalah tadi polar moment of inertia. Nah, ini nanti kita ada contoh. Ya, sebentar. Nasi Padang lah. Oh. Ya, kita mulai lagi. Silakan di-mute kembali. Bentar, saya mute semuanya. Oke. Ya, di sini ada contoh 1. Kita sampai 5 kalau tidak salah contohnya. Ini ada contoh 1 adalah ada 5 buah gear. Bentar.
Di sini ada 5 buah gear, di mana penjelasannya adalah ada sebuah shaft. Shaft baja atau steel di sini digunakan untuk meneruskan torque atau momen dari motor, di mana motornya itu, torque-nya itu diinput dari gear yang B. Nah, jadi di sini motornya dari sini, nanti ini ada mekanisme lagi yang langsung ke motor ya. Nah, motor itu memutar di gear B sehingga menggerakkan gear yang lain, yaitu gear A, yang gear C, gear D, dan gear E. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai dari torque-nya atau momen yang diteruskan. Itu memiliki dari section AB, BC, CD, dan DE pada shaft tersebut. Yang terakhir adalah gambarkan diagram momennya. Nah, di sini sudah ada jawabannya, bahwa yang pertama adalah untuk menghitung yang AB. Yang AB ini kalau kita gambarkan, kan gini ya. Ini A, misalnya ini B, ini C, ini D, anggap ini E. Nah, yang AB ini adalah panjang yang diarsir hijau. Nah, ini hanya A dan B-nya saja. Di mana untuk penjelasannya, seperti yang kita ketahui bahwa arah putaran B itu dianggap nilainya positif. Lihat, arah di putaran B yang di sini adalah arahnya ke arah bawah, positif. Berarti arah yang berbalikan dengan arah putaran B itu dianggap dengan negatif. Makanya di sini adalah torsi AB itu sama dengan dikurangi 20. Nah, minus 20. Minus 20 ini dari A-nya itu mengarah ke sebalikan. Sehingga dipindah ruas TAB-nya sama dengan 20 kip ya, kilo pounds inch. Gimana inch-nya itu nanti dikalikan misalnya ada jaraknya. Karena di sini tidak ada jarak, berarti langsung saja ditulis anggaplah 1. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 setelah AB adalah BC. BC berarti panjangnya bukan hanya dari BC saja, yang misalnya saya kasih arsir warna merah, bukan hanya yang di BC saja, tetapi yang A-nya ikut bergerak. Berarti sepanjang A, B, dan C. Nah, bisa dilihat bahwa BC-nya itu dikurangi AB, AB-nya itu minus 20, dan BC-nya itu 55. Sepanjang di BC-nya. Positif berarti sama dengan dipindah ruas menjadi nilainya minus 35 kilo pounds inch. Yang ketiga itu adalah CD. Ini juga masih mudah. Yang CD itu saya kasih arsir biru di sini. Berarti antara A, B, C, dan D. Nah, dilihat di sini CD-nya itu AB-nya itu 20, BC-nya itu 55, dan minus 10-nya itu di C-nya. Kemudian, bentar, saya mute kembali. Oke, dilanjut. Sini ada yang berikutnya setelah CD adalah DE, di mana DE-nya itu adalah nilai keseluruhan dari awal ya. Yang nilai yang tadi ini AB, BC, CD, DE. Nah, ini 15. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak dihitung? Misalnya yang BC ini, misalnya yang ini AB, ini BC. Kenapa yang BC-nya itu yang C-nya tidak dihitung, yang misalnya yang 10-nya? Karena pada saat perhitungan momen, putarannya itu, panjangnya itu tidak dihitung sampai ke gearnya, tapi sebelumnya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah gear AB. Panjang, ini adalah gear, ini gear A, ini gear B, kemudian ini ada gear C. Nah, panjang yang dihitung adalah pada saat
AB berarti pada saat A menuju B itu sampai sini. Saya ganti warna. Nah, berarti hanya sampai sini. Begitu juga dengan yang ini hanya sampai sini pemotongannya. Yang C-nya dianggap belum masuk ke kategori. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah dihitung A, B, B, C, C, D, dan D, E, nilai torque-nya atau momennya, maka yang berikutnya adalah yang B, gambarlah diagram torque shaft tersebut. Nah, ini tinggal digambar saja ke yang bagian sini. Nah, ini tinggal digambar pada saat ini A, B, C, D, dan E, ini tinggal dimasukkan, misalnya yang nilainya 20 plus, berarti ke arah sini. Terus yang bawahnya minus, berarti ke arah bawahnya tinggal digambar seperti ini saja, bentuk diagram blok. Nah, ini disesuaikan dengan panjang dari atasnya. Nah, kalau yang ini misalnya ini E, yang ini D, nah ini juga sama seperti itu ya. Oke, yang contoh yang nomor 2 adalah sebuah shaft. Kalau yang tadi itu adalah gear, yang shaftnya itu solid. Nah, yang sekarang kondisinya adalah sebuah shaft baja, tapi dia hollow. Di dalamnya ini dia bolong ya, atau kosong. Nah, dia memiliki diameter luar. Diameter luarnya itu 400. Yang ini. Sedangkan yang di diameter dalamnya 300. Berarti tebalnya dia adalah 400 dikurangi 300 sama dengan 100 mm. Nah, kemudian jika diberikan torque atau momen searah ke kanan atau ini dilihatnya ke arah atas, nah ini dia sebesar 300 kN meter dengan shear modulus. Tadi modulus shear-nya untuk yang nilai G-nya itu adalah 80 gigapascal. Ya, yang ditanyakan adalah yang pertama adalah maksimum shearing stress pada shaft, itu yang didefinisikan, yang maksudnya adalah bagian luar. Yang kedua adalah shearing stress. Di sini definisikan untuk cross section-nya, yaitu di bagian dalam, ya, diameter bagian dalam. Kemudian yang ketiga adalah angle of twist. Angle of twist ini yang jika diketahui panjang dari shaft-nya itu adalah 2 meter. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama kita carikan dulu polar moment of inertia, J atau IP ya tadi. Nah, ini adalah nilai Pi dibagi 2, kemudian diameter luar dikurangi diameter dalam. Masing-masing dipangkatkan 4. Jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam pangkat 4. Nah, ini 200, diameter luarnya 400 bagi 2, ini 300 bagi 2. Kemudian hasilnya tinggal dihitung, jadi bernilai sekitar 1718,110 pangkat minus 6 meter pangkat 4. Nah, ini ya. Polar moment of inertia satuannya adalah meter pangkat 4. Kemudian dari nilai itu kita tentukan adalah shearing stress cross section pada permukaan bagian dalam. Pada bagian luarnya ya dulu ya, maksimum. Nah, yang maksimumnya itu adalah tau C di sini adalah shearing stress, itu nilai torque-nya dikalikan dengan C atau diameternya, diameter yang bagian luar, kemudian dibagi dengan nilai J atau polar moment of inertia. Nah, ini tinggal dimasukkan nilai yang ini di input ke bagian bawah, kemudian yang ini nilai 300 kilonewton, 300 kilo berarti kan 300 kali 1000 ya. Ini, terus ini 200 satuannya milimeter, karena satuannya milimeter dijadikan ke meter, satuannya meter berarti 10 pangkat minus 3. Tinggal lakukan perhitungan. Kurang lebih itu senilai dengan 34,92 10 pangkat 6 Newton meter persegi, atau 10 pangkat 6 Newton meter persegi itu ekivalen dengan megapascal. Makanya nilainya adalah 34,9 megapascal. Nah, ini yang A sudah selesai. Kita kemudian yang B, yang B-nya itu adalah
Di bagian dalam adalah tau P, itu sama seperti yang rumus sebelumnya, cuman yang membedakan adalah di bagian diameternya. Diameternya atau jari-jarinya itu menggunakan yang 300 tadi, jadi 150 mm. Kemudian dikonversi menjadi meter. Ini bawahnya sama, yang nilai yang tadi. Ini kemudian hasilnya ekuivalen dengan 26,2 megapascal. Setelah yang B selesai, kita carikan angle of twist yang C. C-nya itu adalah theta, sudutnya adalah nilai torsi dikalikan dengan panjang dibagi dengan nilai G atau nilai tadi adalah shear modulus yang 80 gigapascal dikalikan dengan polar moment of inertia hasil dari yang sebelumnya. Sehingga diketahui nilainya satuannya adalah 0,004 satuannya radian. Karena di sini masih radian. Nanti di beberapa contoh ke depan ada pengubahan dari radian menjadi sudut. Ini baru radian. Nah, contoh yang nomor 3. Contoh yang dari nomor 3, ini adalah sebuah shaft solid yang tadi hollow, yang sekarang solid, tetapi solid berisi ya, maksudnya tidak bolong bagian tengahnya. Nah, ini tetapi memiliki diameter yang berbeda, di mana total panjangnya itu adalah 14 feet, di mana dengan diameter 6 inch sepanjang 9 feet, kemudian yang diameter 4 inch itu sepanjang 5 feet. Nah, di mana baja atau baja shaft ini yang solid itu ditempel di sebelah kirinya menggunakan cantilever, kemudian mengalami torque di ujung bagian lainnya. Nah, di sini torque-nya itu ada 2, torque di bagian tengah atau di akhir 9 feet. Nah, ini adalah 20. Kemudian di ujung yang berikutnya, di ujung diameter berikutnya, dia mengalami 5 kilopounds per feet. Jika shear modulus atau nilai G-nya itu adalah 12.000 KSI, maka tentukanlah A, maksimum shearing stress, atau tau, terus putaran pada ujung B 6 inci, jika B-nya itu mengacu pada A. Terus putaran C yang 4 inci tadi jika mengacu pada ujung B. Terus jika ujung C mengacu pada ujung A. Ini ada 4 pertanyaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tentukan dulu momen yang terjadi. Momen yang terjadi anggap pada saat putaran yang ininya ke arah atas, berarti dia memberikan reaksi ke arah sebaliknya di bagian cantilevernya. Kita ketahui karena dia searah ke atas yang tadi, berarti dia tinggal dijumlahkan. Kalau yang misalnya yang didefinisikan ke atasnya itu positif, ini harusnya ada gini ya. Nah, positif. Berarti TAB-nya itu 20 feet dikurangi 5 sama dengan 0. Maka jumlahnya adalah minus 15 kilo pounds feet. Terus yang berikutnya, jika BC di sini adalah 5-nya itu kebalikannya, berarti minus, berarti dipindah ruas menjadi plus 5 kilo pounds feet. Terus yang berikutnya, maksimum shearing stress-nya bagaimana? Di sini ada polar moment of inertia di BC, karena ini bentuknya solid, tidak hollow, berarti tidak perlu dikurangi diameter luar, dikurangi diameter dalam. Langsung saja, berarti P dibagi 2 dikalikan dengan diameter dia yang C atau jari-jari dipangkat 4. Makanya yang BC, karena yang BC-nya itu adalah nilainya 4 di sini. Kan nilai 2 pangkat 4. Kalau yang AB nilainya tadi diameternya 6, berarti 3 pangkat 4. Ini tinggal dijumlahkan saja. Ini yang selesai. Nah, maka
yang ketahui adalah maksimum shearing stress-nya itu dibagi dua menjadi TAB dan TBC, di mana didefinisikan dengan analisis elemen potongan yang ini berbentuk segi 4, anggap itu dengan rumus yang sama yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah torque pada di AB atau momen di AB itu diameter jari-jari di AB dibagi dengan polar moment di AB. Ini tinggal dimasukkan nilainya. Kemudian begitu juga dengan yang di BC sama, atau momen yang di BC, jari-jari BC dibagi dengan polar moment of inertia di BC. Nilainya ini. Kemudian bagaimana dengan shearing stress maksimum? Ya tinggal dipilih di antara yang dua ini, itu mana yang paling tinggi misalnya. Oh, ternyata yang paling tinggi adalah yang di BC. Makanya yang maksimumnya itu dari sepanjang 2 diameter itu, maka yang panjangnya itu adalah 4,775 KSI atau ekivalen pembulatan 4,78 KSI. Berikutnya adalah angle of twist. Angle of twist-nya pada saat yang bagian ininya dia berputar ke arah atas, yang ininya berputar ke arah bawah, ini dia mengalami perpindahan. Yang awalnya dari posisi sini ke arah posisi sini, dia mengalami perpindahan sejauh ini, anggap. Nah, yang di sininya berarti startnya di bagian yang sini, yang di ujung. Saya ganti warna dulu. Ya, di bagian yang warna biru harusnya sejajar dengan warna biru di sini, tetapi dia mengalami momen lagi, torque di sini, berarti dia bergeser lagi ke arah bawah sini. Kemudian jika ditanyakan sudutnya, maka yang sudut dari B mengacu pada A, tadi yang pertanyaannya, yang sudut B mengacu pada A, maka di sini kita gunakan adalah torque di AB, panjang AB, terus modulus of shear-nya AB, dan polar momennya AB. Tinggal dikalikan, satuannya adalah radian, maka di sini arah putarannya misalnya searah di AB-nya itu minus, misalnya minusnya ngarah ke minusnya berarti ekivalen dengan 0,0123, berarti ke arah atas misalnya yang AB, karena arah putaran AB kan ke atas ya, tidak mungkin minus berarti ke bawah. Oke, lanjut. Yang bagian yang CD yang putaran yang di bagian yang ini. Nah, ini maka mengacu pada B, berarti kita gunakan yang TBC, LBC, kemudian modulus shear-nya BC, kemudian yang J-nya atau polar moment of inertia-nya juga BC. Ini sama semuanya, tinggal dimasukkan aja nilainya. Kemudian besarnya adalah 0,011938, atau dia mengarah ke bawah karena putarannya itu mengarah ke bawah, sehingga di sini dikasih tanda ke arah bawah. Kemudian yang terakhir, jika C mengacu pada A, ya dari ujung C, yang ujung C di sini mengacu pada ujung A yang di sini. Makanya tinggal ditambahkan saja CB dengan BA yang tadi itu karena dia mengarah ke atas, berarti dia positif. Yang satu lagi mengarah ke bawah, berarti negatif. Sorry. Oh, ini berarti mengikuti nilainya ya, bukan mengikuti arahnya. Kalau yang tadi dipositifkan karena mengikuti arah dari puntiran atau torque-nya tadi. Nah, kalau yang ini dia mengikuti hasil dari perhitungan. Hasil dari perhitungan dijumlahkan, maka hasilnya adalah minus 0,000795 radian, atau karena kecenderungan putarannya itu yang di sini lebih tinggi dibandingkan dengan panjang awal, dengan titik awal yang di sini, ya ini awal, yang di sini yang di C-nya itu di akhir. Nah, ini kan masih mengarah ke atas. Berarti di sini dikasih arahnya adalah arah atas. Oke, sebelum contoh 4 ada pertanyaan, silakan.
Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Halo? Oke. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu. Ini ada contoh 4. Contoh 4, ini ada sebuah shaft baja dengan diameter 1,5. 1,5 itu masing-masing ya. Baik itu di shaft yang bagian 1 maupun di shaft di bagian 2. Ini sama-sama dengan diameter yang sama, yaitu 1,5 inch. Di mana nilai shear of modulusnya, yang tadi nilai G-nya, itu adalah 12.000 KSI. Dengan diameter dari gear B adalah 10, yang B yang ini ya. Ini 10. Kemudian diameter di gear C-nya itu adalah 6. Jika diberikan torque di ujung A, di mana torque inputnya adalah satuannya adalah 750 yang ini ya. Itu 750 pounds feet. Ya, pertanyaannya ada dua, maksimum shearing stress cross section CD. Yang kedua adalah putarannya di shaft AB, yang bagian atas, dengan memperhatikan terhadap posisi tanpa beban. Dianggapnya tidak ada beban yang buat tambahan, tidak ada beban tambahan dari luar selain yang ada di gambar ini. Nah, makanya untuk pendefinisiannya adalah untuk yang shaft AB itu didefinisikan dengan TA dikurangi dengan momen. Momennya itu kita ketahui bahwa gaya dikalikan dengan panjangnya ya, atau RB. Kemudian yang karena yang ininya juga sama, yang CD didefinisikan dengan ini sama atau ekivalen sama dengan 0. Nah, dari hasil ini itu itu disederhanakan menjadi TD-nya itu keluar, yang TD-nya ini keluar. TD keluar berarti TD itu sama dengan RC dikalikan dengan F. Di mana nilai dari F-nya tersendiri di sini adalah ini RB TA sama dengan RB Y. TA sama dengan RB dikali dengan F. Kemudian maka F-nya itu sama dengan TA dibagi dengan RB. Nah, ini disubstitusi ke sini. Berarti hasilnya adalah TA dikalikan RC, TA dikalikan dengan RC, jadi dikalikan RC. Berarti TA RC dibagi dengan RB. Kemudian, nah ini dihapus dulu nih. Kemudian di bagian selanjutnya, nah dicari maksimum shearing stress di sini A itu karena yang ditanyakan adalah CD, maka di sini ada torque di CD dikalikan dengan jari-jari di CD, kemudian polar moment of inertia di CD. Nah, ini tinggal dicari polar moment of inersianya tadi Pi bagi 2 dikalikan dengan jari-jari pangkat 4. Terus kemudian torque-nya itu adalah 450, nilai dari ini karena 3/5, jadi perbandingan antara diameter gear C dibanding dengan diameter gear di B dikalikan dengan input dari torque-nya. Kemudian di hasilnya diketahui kurang lebih 8.149 atau dibulatkan jadi 8150. Nah, kemudian untuk yang menjawab yang nomor B, sini ada theta CD. Ya, kan yang ditanya itu kan putaran di shaft AB ya. Nah, makanya sebelum untuk yang mencari yang AB, kita ketahui dulu yang theta CD.
theta CD kita ketahui ini ada torsi dikalikan dengan panjangnya, kemudian dikalikan dengan modulus of shear dikalikan polar moment. Nah, hasilnya adalah karena yang CD kita lihat kalau yang ini berputar ke arah bawah, berarti yang ini berputar ke arah atas kan, yang gearnya karena bersinggungan. Makanya berarti pada saat diketahui nilai radiannya, putarannya berarti mengarah ke bagian atas. Terus diketahui bahwa nilainya itu setara antara RB dikalikan dengan theta, maksudnya putaran di diameter gear yang B dikalikan dengan sudut putarannya di B, itu ekivalen dengan sama saja dengan perbandingan antara RC atau diameter gear di C dikalikan dengan theta CD. Nah, dari hasil yang ini dikeluarkan nilai theta B-nya, sehingga nilai theta B ini theta B-nya dikeluarkan sehingga nilai yang RB-nya pindah ruas ya. Pindah ruas, maka RC dibagi RB dikali dengan theta CD. Kemudian ini sama saja seperti RC dibagi RB itu adalah tadi perbandingan diameternya adalah 10 banding 6 atau 5 banding C-nya itu 6 kebalik ya. Maaf. 6 dibagi 10 atau 3 dibanding 5. Dikalikan dengan nilai theta CD-nya itu adalah nilai yang sudah diketahui sebelumnya 0,0436. Terus yang B-nya itu karena yang B itu putaran, yang di bagian B-nya ini adalah ke arah bawah, arah putarannya, berarti otomatis sudut yang berlakunya juga mengarah ke bawah. Maaf, dihapus dulu. Oke. Nah, di sini ada setelah theta B diketahui, maka untuk mencari theta AB jadi lebih mudah ya. Di mana torsi AB yang tadi 750 input dikalikan dengan panjang AB, panjang AB-nya adalah 5 feet. Karena satuannya inch, maka dikalikan 12. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Terus ini modulus of shear-nya itu 12.000 karena kilo. Karena kilo berarti ditambahkan 1000 lagi kali 10 pangkat 3. Terus kemudian ini pi per 2 artinya untuk polar moment of inertia di AB. Maka diketahui nilainya adalah 0,09 karena arahnya putarannya gearnya ke bawah, jadi arahnya jadi ke bawah. Kemudian bagaimana dengan theta A atau di bagian A, putaran di bagian A, ya tinggal ditambahkan nilai dari theta B yang tadi 0,2608 ditambahkan dengan nilai yang barusan kita ketahui yaitu 0,09. Maka hasilnya adalah 0,11662 radian atau senilai dengan sudutnya adalah 6,68. Dari radian menjadi sudut. Seperti kita ketahui bahwa 2pi radian itu senilai dengan 360 derajat atau 1 putaran penuh. Berarti 1 pi radiannya itu senilai dengan 180 derajat. Nah, ini tinggal dibagi saja radiannya berapa? Berarti 180 dibagi dengan pi. 1 radian ya, 1 radian. Atau kalau misalnya kalian menggunakan kalkulator itu bisa langsung dicari menggunakan fungsi dari radian ke degree atau ke sudut. Oke, ini saya hapus dulu.
Nah, ini ada angle of twist-nya. Angle of twist-nya di sini dibuat garis berdasarkan dari hasil radiannya. Kalau yang bagian yang C-nya itu tadi bergerak, sudut CD-nya itu bergerak ke arah bawah, gambar ke arah bawah, ini sudut CD. Kalau misalnya di sini sudut CD-nya itu 0,04, nah ini tinggal diatur, berarti dia berapa radian, berarti berapa derajat. Begitu juga dengan yang ini sudut theta AB dan ini sudut theta A, ini sudut theta B. Ini tinggal disesuaikan jumlahnya sehingga dibentuk garis yang seperti ini. Tinggal diperkirakan saja ya. Ini berarti 0,04, yang di theta A-nya 0,11, yang di theta AB-nya itu 0,09, yang theta B-nya 0,02. Nah, berarti satuannya kalau ini 2, kalau ini 9, kalau ini berarti total 11. Tinggal dibuat aja, ini satuannya 4. Nah, ini gampangnya gini ya cara buatnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Jar. Saya Fajar. Ya, Saya mau nanya, Pak. Untuk apa kita mengetahui angle of twist-nya, Pak? Gimana, Jar? Di grafik kan ada grafik angle of twist, Pak. Nah, apa harus menghitung angle of twist maksudnya? Ya, terus untuk apa kita apa dampaknya kalau gimana ya? Apa gunanya angle of twist itu gitu, Pak? Kalau nggak dicari bermasalah apa enggak gitu maksudnya? Apakah ada manfaatnya apa enggak gitu kan maksudnya? Iya, Pak. Oke. Ini mengacu ke yang di awal tadi. Nah, yang di awal, sorry ini terlalu awal. Nah, yang di awal sini kita tentukan ini adalah untuk mengetahui sudutnya. Nah, ini untuk mencari sudutnya, sudut tetanya. Jadi sudut tetanya itu seberapa jauh strukturnya itu mengalami perubahan jarak. Nah, di sini perubahan jarak dari yang A, yang B ke B aksen misalnya. Karena dia mengalami puntir tadi dari B ke B aksen, sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, apakah dari perubahan dari B ke B aksen itu apakah menambah nilai dari panjang strukturnya. Kalau contohnya misalnya panjang awalnya dia adalah R, yang L ya, yang L. Tetapi setelah dia mengalami mengalami puntiran, nah L aksennya itu ternyata apakah L sama dengan L aksen? Kalau misalnya sama, berarti dia hanya mengalami displacement atau dia hanya mengalami perubahan bentuk atau tapi strukturnya sama, panjangnya sama. Tetapi kalau misalnya ternyata L-nya itu lebih kecil daripada L aksen, jadi L aksennya itu lebih besar. Nah, itu berarti dia mengalami deformasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa deformasi adalah perubahan bentuk. Nah, apabila si torsi mengalami perubahan bentuk yang di luar ambang, misalnya contoh mana. Nah, ini. Misalnya deformasinya ditentukan bahwa tidak boleh melebihi atau maksimum nilainya misalnya 0,05. Nah, jika melebihi 0,5, maka fungsinya itu menjadi berbeda. Contoh misalnya pada kita poros pada kendaraan mobil misalnya. Kendaraan mobil atau motor. Nah, pada saat dia mengalami perubahan bentuk, bentuknya menjadi tidak seperti yang di poin nomor 1. Jadi bentuknya menjadi lonjong misalnya, mengalami lonjong atau mengalami penipisan. Nah, gara-gara poros yang ini mengalami penipisan, gara-gara tadi puntiran itu sehingga menyebabkan fungsinya yang tadinya dia mampu menopang di ujung roda, misalnya ini anggap roda ya, roda belakang, misalnya anggap roda belakang yang tadinya dia mampu menahan misalnya 60 kg, karena dia mengalami penipisan puntir tadi dan deformasi, akhirnya ini di 60 kg dia performansinya jadi menurun. Jadi dia jadi
tahan 50 kg. Awalnya diisi oleh beban berat kita 50 kg aman-aman saja, ternyata pas setelah dia mengalami deformasi sudut tadi ya, sudut angle of twist-nya berubah, maka dia berubah jadi 50, berarti otomatis dia di bawah performan kan. Nah, pada saat berat badan saya misalnya 55 kg, tapi kondisinya 50 kg, maka kekuatan dari porosnya itu menjadi lebih lemah. Jangan-jangan setelah berapa kilometer atau berapa meter jalan, porosnya itu lama-lama patah tengah. Atau bukan hanya patah, misalnya dia crack, retak misalnya di bagian sini. Dia bisa saja patah di beberapa bagian. Itu bisa saja. Atau kalaupun misalnya itu getas, kalau misalnya porosnya itu tidak getas, tapi biasanya poros itu dilakukan lentur. Nah, itu kemungkinan porosnya menjadi seperti ini. Nah, menjadi perubahan bentuk seperti agak lonjong. Coba dibayangkan kalian kalau misalnya poros itu agak lonjong seperti itu, sehingga kalau berputar kan jadi kayak kalian naik apa ya? Oh, ban. Contohnya kayak velg kalian bengkok misalnya. Nah, itu kan kalau kalian paksakan itu kan kayak naik turun nah seperti itu. Nah, itulah fungsinya kenapa angle of twist harus dihitung untuk nanti di perhitungan selanjutnya biasanya ditentukan sudutnya, apakah sudutnya masih normal, apakah sudutnya itu mengalami perpanjangan atau tidak. Nah, ini misalnya panjang, misalnya sini Jar, kalau misalnya panjang ini adalah 3, terus dia mengalami perubahan posisi menjadi panjangnya itu 2. Nah, kita tinggal cari si garis miringnya ini, itu baik itu menggunakan sudut ya, karena garis ini yang 2-nya misalnya tidak diketahui. Nah, berarti kita tinggal cari dari yang diketahui yang sudut ini dengan panjang awal itu kira-kira L1-nya berapa? Apakah L1-nya bertambah panjang dari L awal atau tidak? Itu yang jadi bahaya angle of twist itu adalah nilai dari deformasinya. Apakah dia mengalami deformasi apa enggak? Jadi mungkin itu Jar, cek apa masih terdengar? Iya Pak, berarti setiap material itu memiliki angle of twist-nya masing-masing ya Pak? Ya, mengalami tergantung. Jadi setiap betul setiap material, tapi dia itu tergantung dari satu adalah nilai dari torque-nya atau nilai dari momennya atau nilai dari load-nya. Dia dikasihnya berapa beda-beda. Kalau misalnya ada material IC 10, misalnya IC 1020. IC 1020 tidak mungkin sama semua IC 1020 angle of twist-nya, tergantung dari nilai torque-nya atau load-nya. Nilai dari load-nya berapa? Jadi kalau misalnya IC 1020 diberikan torque-nya 10 dengan yang diberikan torque-nya 15, jelas beda kan angle of twist-nya nanti. Puntirannya. Nanti yang diberikan puntirannya lebih besar, otomatis sudutnya jadi lebih besar. Gitu. Jadi yang satu itu pasti beda gara-gara torque-nya, yang kedua yang tadi adalah nilai dari G-nya. Nilai dari shear modulus, karena nilai G-nya itu adalah identik dengan materialnya saja. Kalau ini identik dengan material. Identik dengan material. Contohnya tadi kayak steel nilainya 12.000 KSI. Kalau misalnya untuk tembaga nilainya berapa itu tergantung. Jadi bisa berbeda-beda. Maksudnya seperti itu Jal. Oke, halo. Iya Pak, makasih Pak. Oke, apakah ada lagi? Sambil melanjutkan tadi sudah di contoh nomor berapa ya? 4 ya kalau salah. 4. Yang contoh yang nomor 5 ini ada pengulangan lebih mudah. Di sini ada solid steel bar. Ini bukan hollow ya, steel bar. Panjangnya itu adalah diameter ya, mohon maaf, diameternya adalah 1,5 inch dengan panjang totalnya adalah 54 inch. Dengan shear modulus, nah ini sama seperti yang tadi, shear modulus atau nilai G-nya adalah 11,5 kali 10 pangkat 6 PSI. Nah, berarti bisa dibilang ini mohon di mute lagi. Oke.
Kalau yang tadi itu senilai dengan misalnya tadi 12.000, yang ini adalah 11.500. Ini agak beda sedikit, mungkin stylenya beda tipe ya. Kemudian jika torque-nya itu T-nya itu pada di ujungnya, itu tentukan besaran dari T. Jika besaran T-nya itu 250 pounds-feet, tentukan maksimum shear stress pada bar. Nah, ini dan berapakah angle of twist-nya. Sedangkan yang kedua adalah jika shear stress yang diizinkan adalah 6.000 PSI dan sudut yang diizinkan adalah hanya 2,5. Nah, ini Jar yang Fajar tadi tanya. Kalau yang tadi kita nyari angle of twist, tapi ini di sini dibalik. Ternyata tidak boleh melebihi 2,5 derajat. Kalau melebihi 2,5 derajat dia mengalami deformasi, jadi bengkok si porosnya misalnya di shaftnya. Makanya yang dipertanyakan adalah berapakah maksimum yang boleh torsi yang boleh diizinkan. Torsi, makanya kalau kalian menggunakan motor itu kan suka ada torsi maksimum atau momen maksimum atau si maksimum atau daya maksimum. Nah, itu maksimum itu jika kondisinya performa komponen lainnya sedang stabil. Tapi kalau misalnya motornya motor tua, ya lebih baik jangan diambil maksimum karena performanya komponen lainnya kan sedang menurun. Nah, penjelasannya mudah. Di sini untuk shear stress, gimana ini? Untuk yang shear stress yang di sini yang A itu menggunakan 16T VD pangkat 3. Ini tinggal di input nilainya 16 dikalikan dengan nilai T-nya adalah 250 pounds-feet. Terus panjang keseluruhan 12 inch per feet. Oh ya, ini maksudnya dikalikan untuk konversi inch per feet-nya ya. Jadi dari feet ke inch-nya kan 12. Karena satuan mana sih? Oh ini nih. Dari satuan yang feet-nya ini harus dibuat ke inch, makanya dikalikan 12. Kemudian pi dikalikan dengan 1,5 atau diameternya. Ini sama seperti rumus sebelumnya, cuman karena sumbernya berbeda, sebenarnya perhitungannya sama. Terus yang berikutnya setelah diketahui nilainya 4.530 PSI, terus kemudian dicari di sini adalah polar moment of inertia. Yang di buku yang tadi dia nilainya J, kalau yang di sini nilainya adalah IP hanya. Nah, ini sama yang tadi, kalau yang tadi itu polar moment of inertia adalah satuannya adalah P dibagi dengan R dikalikan dengan jari-jari pangkat 4. Nah, kalau yang ini dia menggunakan D. Ini sama saja ya. Ini sama saja nilainya sama. Silakan dihitung ulang. Itu P kali D pangkat 4 dibagi 32. Ini sama. Nilainya adalah 0,4970. Jadi kalian mau menggunakan rumus yang ini atau menggunakan rumus ini untuk polar moment of inertia itu sama saja. Terus kemudian bagaimana dengan sudut tetanya? Sudut tetanya sama seperti yang tadi. Torque-nya ini dikalikan dengan panjang, dikalikan dengan shear of modulus of shear. Kemudian di sini tadi J, ini kalau ini IP, polar moment of inertia. Tinggal dimasukkan ini 250, kemudian panjangnya adalah 54 inch. Terus nilai dari ininya adalah ini. Terus nilai dia polar moment of inersianya 0,49 dari sini. Sehingga diketahui nilainya radiannya segini dikonversi ke sudut yang tadi. Di mana satu radiannya itu senilai dengan 180 dibagi Pi. Jadi tinggal dicari ya nilai dari ini. Kalau satu radian, berarti kalau 0,0 berarti tinggal dikonversikan. Terus setelah yang A selesai, maka ditentukan yang B maksimum momen yang diizinkan. Yang diizinkan berapa supaya tidak terjadi kegagalan. Yang pertama adalah tentukan dulu nilai dari T1. Torque yang diizinkan torque yang diizinkan itu Pi D pangkat 3 dikalikan dengan tegangan geser yang diizinkan T allow.
Nah, tegangan geser yang diizinkan yang mana? Yang di sini, yang B tadi diketahui bahwa nilainya adalah 6.000 PSI. Maka nilainya adalah 3.680 atau dikonversi ke feet, jadi 331 pound feet untuk nilai dari torsi yang diizinkan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa si stresnya ini itu melebihi allowable yang diizinkan 6.000. Nah, jika semua torque yang lebih dari yang diizinkan, maka tidak boleh ya. Maksudnya kan yang diizinkan 6.000, makanya apabila lebih dari 6.000 berarti tidak boleh. Kemudian bagaimana dengan untuk angle of twist-nya? Ini masih lanjutan. Nah, ini masih lanjutan yang keduanya, T2-nya ini tinggal dibalik nilai yang ini. Nah, ini tinggal dibalik di mana T-nya keluar, tapi shear modulusnya itu dikalikan dengan polar moment of inertia dikalikan dengan sudut yang diizinkan. Sudut yang diizinkan. Pokoknya ini tinggal diketahui ininya adalah 11,5, terus yang ininya dari perhitungan tadi 0,470, 2,5 2,5 itu yang ini. Nah, 2,5 allowable angle of twist, jadi sudut putar yang diizinkan 2,5. Nah, ini yang saya bilang tadi pi radian dibagi dengan 180 derajat. Atau kalau misalnya dibalik, radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Sama saja, ini berarti pengkalinya ini ya. Kalau ini dibalik, kalau yang tadi itu, kalau yang ini itu untuk dari radian ke sudut, kalau yang ini dari sudut ke radian. Maka diketahui nilainya 4618 atau dibagi 12 nilainya 385 pounds feet. Nah, di sini kejelasan jika nilai yang lebih besar dibandingkan nilai 2 itu maka twistnya akan mengalami kelebihan. Makanya dari itu nilainya kita bandingkan nilai T1 dengan nilai yang T2, di mana nilai T1 itu lebih kecil 331, sedangkan nilai torque 2 adalah 385. Maka yang kita gunakan adalah nilai yang lebih kecil, yaitu 331 untuk yang diinginkan. Karena kalau mengambil yang nilainya lebih besar, kemungkinan resikonya juga menjadi lebih besar. Ini ada contoh satu lagi. Nah, ini juga di contoh soal di tahun-tahun lalu yang biasa saya gunakan. Ini ada 2 buah. Jadi ceritanya ada sebuah perusahaan baja itu akan membuat shaft. Shaftnya itu antara apakah dia harus membuat bentuknya solid atau dia berbentuknya tube atau berbentuk hollow ya, tube. Jadi dia apakah dia pakai yang versi 1 atau dia mau yang 2? Mana yang menurut dia kira-kira bukan menguntungkan tetapi adalah memenuhi standar dari perhitungan. Contoh, yang diizinkan meneruskan momen torque-nya itu adalah 1.200 Nm tanpa melebihi dari shear stress yang diizinkan, yaitu tidak boleh melebihi 40 megapascal, di mana angle of twist yang diizinkan itu hanya 0,75 derajat per meter. Nah, tentukanlah jika diketahui modulus of elasticity atau shear of modulusnya itu adalah 78 gigapascal. Yang pertama, tentukan diameter D0, yang pertama ini adalah untuk mencari D0. Yang kedua, tentukanlah berapakah D2-nya, berapakah D1-nya. Yang C-nya adalah berapakah rasionya. Rasio D2, D0, dan rasio weight-nya atau beratnya. Mana yang kira-kira lebih berat, rasio lebih berat di antara 2 ini. Nah, ini perusahaan memberikan pertanyaan supaya kita jawab. Yang pertama adalah solid shaft.
Ini cari di mana diameter D0 itu harus memenuhi tadi tegangan geser yang diizinkan dan angle of twist yang diizinkan. Nah, di mana di sini ketahui bahwa D0 ini D0 pangkat 3 atau ini dari rumus sebelumnya tinggal diputar dari yang ini ya, T allow-nya dikeluarkan. Nah, ini 16 torque-nya ini 1200 di bagian atas dibagi dengan Pi dikalikan dengan 440 megapascal. Maka hasilnya adalah diketahui 152,8 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini untuk D0 pangkat 3. Berarti kalau misalnya D0-nya, berarti tinggal di akar 3. Ini yang selanjutnya. Maka D0-nya, mana ya? Nah, yang D0-nya di sini berarti akar 3 dari tadi 152,8 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah kurang lebih 0,05 meter atau 53,5 mm. Nah, di sini kemudian dicari yang langkah kedua, ini langkah 1. Langkah kedua adalah untuk mencari polar moment of inertia atau IP atau J, di mana T dikalikan dengan G dengan sudut yang diizinkan. Ini tinggal dimasukkan saja, T-nya tadi 1200, ini 78 modulus of elasticity, terus ini sudutnya 75. Terus sudutnya dihilangkan nilai sudutnya menggunakan pi radian dibagi dengan 180. Kemudian polar moment of inertia kan satuannya pangkat 4. Maka dari itu D0 pangkat 4 32 IP dibagi dengan pi, nilainya adalah ini. Kemudian nilai D0-nya berarti tinggal di akar 4. Nah, di sini dibandingkan nilai D0, maka jika nilai D0-nya adalah 58, dibandingkan dengan D0 yang satu lagi adalah 53,5, ini lumayan ya jaraknya berbeda. Kemudian di sini ada keterangan bahwa dalam praktisnya, dalam mendesain praktis 58,8 itu tidak ada misalnya untuk ukuran shaft. Makanya ada juga misalnya di pasaran ukurannya mendekati atau nilainya 60 atau lebih besar ya. Nah, di mana untuk yang A itu sudah selesai, yang kemudian yang dicari dengan yang nilai yang B, nilainya di mana nilai yang B itu adalah ini kurang besar ya. Saya zoom. Nah, di mana kita ketahui bahwa nilai dari D1 itu diameter bagian dalam, diameter D2 adalah diameter luar. Maka di sini hasilnya, saya nggak bisa nulis malah. Nah, di mana D1 sama dengan, D2 dikurangi 2 kali T, 2 kali tebal. Jadi diameter dalam dikurangi, saya back aja lah. Nah, ini maksudnya adalah diameter dalam, diameter luar yang D2 dikurangi 2 kali T. T itu yang ini. Ya, makanya kalau dibilang bahwa ini dikurangi T-nya itu 1 di sebelah kiri, T di sebelah sini. Jadi makanya untuk mencari di bagian dalamnya. Itulah didefinisikan tadi kenapa D2 dikurangi 2T. Maka nilai dari D1 adalah 0,8 D2. Kemudian dicari polar moment of inersianya, IP atau J-nya itu pi per 32. Nah, ini karena ini hollow, jadi dikurangi. Atau kalian bisa menggunakan tadi pi per 2 dikalikan dengan D0 pangkat 4 dikurangi D1 pangkat 4 ini juga bisa. D32. Nah, terus kemudian di sini tinggal dimasukkan saja. Ini diameter
luar dikurangi diameter dalam, diameter dalamnya 0,8, D2 pangkat 4, tinggal dihitung menggunakan kalkulator atau Excel. Maka tegangan geser yang diizinkan yaitu torsi dikurangi dengan polar moment of inertia. Maka kita dapat diameter D2 pangkat 3 itu dengan torque dibagi dengan nilai 0,11 0,1159 dari tegangan yang diizinkan yaitu 40 megapascal. Kemudian ini tinggal dimasukkan nilainya ini, kemudian nilainya ini hasilnya meter pangkat 3. Ini D2 pangkat 3, berarti D2-nya tinggal di akar 3. Begitu. Ntar, apa ada yang kelewat? Nah, ini ada ternyata. Selanjutnya adalah sudut yang diizinkan, yaitu torque dibagi dengan shear of modulus dikalikan dengan nilai D2 tadi, 0,005798. Ini tinggal di-input dari sini. Nilainya ini 78, ini sudutnya 0,75, ini dihilangkan sudutnya, hingga hasilnya ini, kemudian di akar 4. 67,1. Maka di sini adalah nilai dari D2 atau diameter luar yaitu 67,1. Nah, di sini untuk yang terakhir adalah diameter dalam itu senilai tadi dengan 0,8 D2 atau 53,7 atau sini ini dikalikan dengan 0,8. Jadi nilainya adalah 53,7. Maka balik lagi di sini adalah secara praktis, nilai praktis misalnya di pasaran ternyata tidak ada 53, maka boleh menggunakan yang nilai yang di atasnya 56. Tetapi untuk pengerjaan kita tidak menggunakan praktis ya, jadi anggap saja di pasaran ada semua. Kemudian yang terakhir adalah rasio diameter dan bobotnya. Nah, di sini rasio diameter ya tinggal dibagi D2 dibagi dengan D1 sehingga 1,14. Berarti ini menunjukkan bahwa rasio ini adalah rasio diameter ya, masih rasio diameter. Rasio diameter adalah D2 itu lebih besar dibandingkan D0 karena nilainya 1,14. Nah, bagaimana dengan yang hollow? Hollow-nya ini berarti ya kita harus menghitung luas area. Luas areanya itu luas area dari hollow. Luas area dari hollow dibagi dengan luas area yang solid. Kalau luas area solid kan VR kuadrat ya, atau sama dengan PD bagi 4. Nah, ini sama saja atau PD kuadrat kalau kan salah. Nah, PD kuadrat bagi 4 ini juga sama. Terus yang ini juga sama. Yang hollow itu sama seperti berarti kalau yang hollow itu diameter luas permukaan yang luar dikurangi luas permukaan yang dalam. Ini luar, ini dalam, ini dikurangi. Hasilnya sama saja seperti yang ini. Nilainya adalah 0,4. Nah, ini menunjukkan bahwa 47% itu lebih sedikit. Berarti yang hollow itu, di sini ditunjukkan yang hollow-nya itu adalah itu lebih sedikit dibandingkan yang solid. Berarti istilahnya adalah ini weight-nya ya, bobotnya. Berarti dia lebih ringan yang hollow. Atau 47% lebih ringan. Atau di sini adalah kalau yang tadi yang bagian atas adalah yang hollow ternyata lebih besar. 14% atau lebih besar dibandingkan dengan yang solid diameternya. Kalau dari diameter dia 14% lebih besar, kalau yang ini 47% lebih sedikit.
Oke, cukup. Silakan yang belum screenshot atau apa buat absen pulang. Sudah jam 12. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Tadi saya mengunjungi blog Bapak, mau lihat. Saya belum menemukan Excel-nya, Pak. Linknya Apa maksudnya, Fajar? Excel apa? buat ngecek presensi. Oh iya, presensi memang belum. Mohon maaf. Buat Komplain. Halo. enggak, Pak, mau ngecek kehadiran saya, Pak. Oh iya, itu kehadiran nanti ditanyakan Jar di selanjutnya di grup WhatsApp. Terus nanti akan diinfokan setiap kehadiran presensi, misalnya yang terakhir pertemuan 1, nanti pertemuan 2 saya share, silakan komplain, nanti saya buka lagi pertemuan 3, komplain, seperti itu terus nanti. Makanya bukti-bukti yang kalian isi presensi itu disimpan. Mulai dari presensi keempat, nah itu saya punya validasinya menggunakan recording YouTube dan juga menggunakan screenshot. Jadi buktinya lebih valid lagi di pertemuan 4. Tapi untuk yang sebelum pertemuan 4, karena buktinya saya belum recording, berarti belum ada bukti valid. Jadi silakan kalian cari bukti valid lainnya. Nanti diinfokan ya, Jar. Ya, Pak. Oke, silakan saya tutup dulu ininya, record.